Pecinta musik metal khususnya tanah air pastinya udah nggak asing dengan nama band ini. Para gitaris rock dan metal Indonesia dimanapun berada, saya yakin juga nggak asing dengan nama Eet Syahrani. Bahkan sempat ada cerita kalau Bang Eet Syahrani ini sempat berguru sama gitaris legenda dunia Eddie Van Halen. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini saya bakal bahas sebuah band fenomenal dari negara kita sendiri, ya, dari Indonesia. Band ini bernama Edane. Ya, berawal sejak tahun 1991 ketika berakhirnya proyek duo Eet Syahrani dan Eki Sukarno, di mana keduanya pernah sama-sama terlibat dalam proyek kolaborasi Karisma Indonesia yang digagas oleh Eki Sukarno tahun 1988. Namun, proyek duo Eet dan Eki yang diambil dari inisial nama masing-masing ini tidak berlanjut karena kesibukan Eki dengan aktivitas bermusik lainnya. Dan dengan sepengetahuan Eki Sukarno, proyek E dan E ini terus berlanjut dengan menggandeng Eki Lamoh yang juga memiliki inisial nama E dan sama-sama pernah terlibat dalam proyek kolaborasi Karisma Indonesia. Sehingga Eet tetap menggunakan nama E dan E yang sempat diusung bersama Eki pada tahun 1992. Dan E dan E bertransformasi menjadi format band dengan nama Edane. Ya, formasi awal Edane adalah Eet Syahrani pada gitar, Eki Lamoh pada vokal, ditambah dengan Fajar Satritama sebagai drummer yang dulunya bergabung di band Sinomades. Gimana nih namanya? Sinomadeus, dan Iwan Saverius yang berasal dari band Jet Liar. Dan mereka merilis debut album yang berjudul The Beast di tanggal 10 Mei tahun 1992 melalui label Airo Records. Album ini terdiri dari 9 lagu yang diawali dengan solo gitar fenomenal dengan judul Evolusi dan diakhiri dengan lagu You Don't Have to Tell Me Lies. Dan album ini diproduksi oleh Edane dengan Setiawan Jodi sebagai produser eksekutif dan Jimmy Dotto sebagai produser. Ya, kalau ada yang ingat, Mas Setiawan Jodi terkenal sebagai seniman atau musisi yang juga seorang pengusaha. Teman-teman yang mulai memperhatikan musik Indonesia pada saat itu, saya yakin banget tahu Setiawan Jodi. Oke, kita lanjut. Dan sejumlah musisi berkolaborasi dalam proses penggarapan album ini. Di antaranya ada Iwan Majid yang mengisi suara keyboard pada lagu Evolusi dan Musya Yunus yang mengisi suara keyboard juga pada lagu Masihkah Ada Senyum dan Live. Selain itu, ada Saung Jabo yang juga berkontribusi dalam penulisan lagu The Beast dan Tontowi dengan kontribusinya pada penulisan lagu Ikuti dan Menang atau Tergilas. 2 bulan sejak rilis album debutnya, yakni tanggal 8 Juli tahun 1992, Edane juga membuka pertunjukan konser band metal asal Brazil, Sepultura, yang bernama Sepultura World Tour 1992, Lebak Bulus, Jakarta. The Beast mendapat sambutan dan apresiasi yang positif di kancah musik tanah air, serta masuk ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik tahun 2007. Dan lagu hits Ikuti masuk ke dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik di tahun 2009. Menurut versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dan album ini pernah diterbitkan ulang baik dalam bentuk CD maupun kaset di tahun 2006 melalui label Aquarius Musikindo. Tak lama kemudian, formasi ini yang juga dikenal dengan Formasi 1 berakhir dengan mundurnya Eki Lamoh di puncak tangga kesuksesan album The Beast yang monumental pada saat itu, dan kembali dengan band lamanya El Pamas. Dan kemudian posisi vokal diambil alih oleh Heri Batara yang juga dikenal dengan nama Ucok. Menyusul sukses debut album sebelumnya, Edane dengan vokalis baru Heri Batara yang juga dikenal dengan Formasi 2 ini meluncurkan album Jabrik di tahun 1994 melalui label Aquarius Musikindo. Album ini diproduksi oleh Edane sendiri sebagai produser dan Jimmy Dotto sebagai produser eksekutif. Album Jabrik terdiri dari 12 komposisi lagu yang diawali dengan Wake of the Storm dan diakhiri dengan track Kurusetra. Album kedua ini juga berkolaborasi dengan musisi-musisi lain, terutama dalam hal penulisan lirik, ya, seperti Saung Jabo, Tagor S, JP Patton, dan Tontowi. Dan 2 tahun berselang, Edane merilis album ketiga yang berjudul Borneo di tahun 1996, masih melalui label Aquarius Musikindo. Ya, saya ingat ya album ini cukup memberikan, itulah intinya. Ya, buat yang pernah dengerin pasti tahu. Oke, album ini berisi komposisi 8 lagu yang dibuka dengan alunan musik tradisional Kalimantan
Kalimantan bertajuk Borneo 1 dan lagu yang berjudul 1 sebagai lagu penutup. Dalam proses penggarapan album Borneo ini, Harry Batara dalam kondisi yang tidak fit, sehingga porsi vokal diambil alih oleh Fatah Mardiko yang berasal dari band Tempakul. Dalam album ini pula, Eet dan Iwan berduet menyanyikan lagu Kisan Dunia. Edane merilis album keempat berupa album kompilasi yang berjudul 9-99 yang keluar di tahun 1999 melalui label Aquarius Musikindo. Album ini berisi kompilasi lagu-lagu terbaik Edane dari album sebelumnya dengan tambahan 3 lagu baru, yaitu Rock On, Dengarkan Aku, dan Untuk Dunia. Edane Formasi 2 ini cukup lama bertahan hingga tahun 2002 yang berakhir dengan pengunduran diri Harry Batara yang memilih untuk berkontribusi di belakang layar, sehingga posisinya digantikan oleh Trison Manurung dari band Rocks sebagai vokalis melalui proses audisi. Kemudian, Edane dengan vokalis baru Trison yang juga dikenal dengan Formasi 3 ini meluncurkan album kelima yang bertajuk 170 Volts yang dirilis tahun 2002 melalui label Sony Music Indonesia. Penggarapan album ini dimulai sejak tahun 2001 dan proses rekaman di studio yang ditunjuk oleh pihak label. Album ini terdiri dari 12 komposisi lagu yang diawali dengan Zep, 170 Volts, dan Para Elit sebagai penutup. Proses penggarapan album yang menghasilkan tembang populer Kau Pikir Kaulah Segalanya dalam kurung Kau Manis Kau Iblis ini terbilang cukup cepat dengan keterbatasan peralatan rekaman, sehingga mendapatkan kualitas suara yang relatif lebih rendah dibandingkan album-album sebelumnya, dengan pendekatan orientasi musik yang lebih kekinian pada saat itu, dengan riff yang padat, ya bahasa kerennya solid state rhythm, ya sehingga terkesan lebih keras, walaupun terkesan agak kehilangan substansialnya karena berkurangnya bagian-bagian lead gitar yang biasanya menghujani setiap lagu-lagu Edane. Di tengah perjalanannya, Edane Formasi 3 ini masih mencari vokalis cadangan atau musisi sesi dengan menggelar audisi untuk membawakan tembang-tembang lawas Edane dari album sebelumnya. Dan hal ini mengakibatkan kekecewaan dari Trison yang tidak menyetujui adanya vokalis tambahan walaupun karakter vokalnya tidak sama dengan vokalis-vokalis Formasi Edane sebelumnya. Dan karena Trison juga beralasan bahwa dirinya bergabung dengan Edane juga melalui proses audisi yang ketat serta melalui kesepakatan semua pihak termasuk dengan manajemen Edane. Terkait hal ini akhirnya Trison mundur dari Edane di pertengahan tahun 2003 dan kembali dengan band lamanya Rocks. Kemudian digantikan oleh Robby Matulandi yang berasal dari band Rezel. Proses gabungnya Robby selepas mundurnya Trison diawali saat pertemuannya dengan pihak label Sony Music Indonesia yang menaungi Edane pada saat itu. Kemudian berlanjut hingga menggelar pertunjukan langsung dengan membawakan tembang-tembang Edane dari album The Beast hingga 170 Volts. Formasi Edane bersama vokalis Robby yang juga dikenal dengan Formasi 4 ini lalu menggarap tembang daur ulang God Bless yang berjudul Bla 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 yang akan dimasukkan ke dalam album kompilasi Indonesian Voice oleh artis-artis dan musisi di bawah naungan label Sony Music Indonesia yang berjudul Tribute to Ian Antono. Kemudian Edane terpilih untuk membuat soundtrack untuk film Spider-Man 2 yang diedarkan di kawasan Asia oleh Sony Music Indonesia, sehingga lahirlah single yang berjudul Cry Out. Album ke-6 Edane yang berjudul Time to Rock dirilis tanggal 20 Juni tahun 2005 melalui label Sony BMG Indonesia sebagai kelanjutan dari penggarapan soundtrack film Spider-Man 2 yang berjudul Cry Out yang dijadikan salah satu lagu dalam album ini. Time to Rock berisi 11 lagu, ditambah satu lagu intro yang diawali dengan Rock in 82 dan diakhiri dengan Untuk Dunia dalam kurung intro sebagai penutup. Salah satu tembang populer dalam album ini yaitu Rock in 82 merupakan cerminan masa remaja Eet Sahrani yang dituangkan dalam bentuk lagu. Tak lama setelah merilis album Time to Rock, akhirnya Edane Formasi 4 ini pun juga tidak bertahan lama dengan mundurnya Robby bersamaan dengan Iwan yang sudah bergabung dengan Edane sejak awal. Dan pada saat ini Edane hanya menyisakan Eet Sahrani dan Fajar Satritama. Hingga akhirnya Edane vakum dan hilang dari peredaran musik Indonesia dan memasuki era konsolidasi. Walaupun terdapat beberapa aktivitas off-air sambil melakukan seleksi dan audisi tidak resmi untuk lini vokal dan bass, Edane bangkit kembali menggebrak belantika musik tanah air di penghujung tahun 2010 dengan merilis album ketujuhnya yang berjudul Edan melalui Lok Zelebor dengan benderanya Logis Records. Album yang dirilis tanggal 4 Desember tahun 2010 ini berisi 9 lagu baru.
1 lagu intro ditambah 2 lagu dengan format -1. Menurut band Edane, formasi ini dinilai sebagai formasi yang paling pas sepanjang perjalanan band. Ya, harus gue akui kalau formasi ini adalah yang paling sesuai menurut gue. Ini adalah formasi Edane yang gue inginkan sejak lama, sejak dulu, ujar Bang Eet. Dan gebrakan ini menghasilkan lagu populer Living Dead dan Best of Me. Bang andalan ingin beken dengan mayoritas lirik yang berbahasa Inggris. Edane ingin musiknya didengar secara global. Album ini masuk ke dalam daftar album musik Indonesia terbaik di tahun 2011 oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Dan Edane formasi Edan yang juga dikenal dengan formasi 5 ini digawangi oleh Eet Sahrani pada gitar, Fajar pada drum, Hendra di gitar, Octav di bass, dan Ervin pada vokal. Dan mengulang sejarah mereka menjadi band pembuka band metal asal Brazil, Sepultura, dalam acara Kukar Rockin Fest pada tanggal 9 November tahun 2012 di Stadion Aji Imbut di Kalimantan Timur. Ya, pada awalnya Edane akan tampil sebagai bintang tamu utama dalam acara tersebut. Namun, setelah Sepultura memastikan hadir, akhirnya Edane dijadikan band pembuka. Acara ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, ya MURI, sebagai festival musik internasional gratis pertama di Indonesia. Menapaki tahun 2015, Edane melepas single berjudul Hail Edan. Lagu ini bercerita tentang hail atau salam dan edan yang berarti menggambarkan sesuatu dengan ekspresi. Hail Edan dibagikan secara gratis kepada para Edane Freaks melalui media digital yang dapat diakses secara daring dalam rangka menuju mini album. Dan single ini dirilis sejak Edane tidak lagi bekerja sama dengan label, ya boleh dibilang statusnya semi-indie. Ide Hail Edan ini berawal dari jadwal Edane menjadi band pembuka pertunjukan langsung konser Sepultura di Kuala Lumpur di tahun 2012. Edane ingin memiliki lagu dengan lirik yang mengumandangkan salam kepada para penggemar di Malaysia. Namun karena satu dan lain hal, Sepultura batal tampil di Malaysia dan mengalihkan penampilannya ke Kukar Rockin Fest sehingga penggarapan Hail Edan menjadi tertunda hingga akhirnya dirilis tahun 2015. Dan Edane kembali merilis lagu yang berjudul Si Bangsat dalam kurung Sesukalo di bulan Agustus tahun 2020. Berkolaborasi dengan Bagus NTRL sebagai penulis lagu dan ikut mengisi vokal di bagian akhir lagu. Ya, ide kolaborasi ini tercetus sejak pertemuan mereka di panggung festival Jogjakarta 2019 pada tanggal 3 November di tahun 2019 di Stadion Krido Sono, Yogyakarta, hingga proses penggarapan single ini bersama-sama. Harapan Edane setelah merilis Si Bangsat dalam kurung Sesukalo ini bisa segera fokus menuju penggarapan album. Dan pada tahun 2021, basis Daeng Octav cuti dari Edane hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan karena kesibukannya di luar band. Assalamualaikum kawan-kawan, ini ada pengumuman yang harus kita sampaikan. Saya Octav, mungkin per hari ini mengajukan cuti kalian atau off. Kemudian, posisi bass beralih ke Hendra Zamzami yang sebelumnya menjadi gitaris ritme Eet Sahrani. Perubahan formasi ini dipublikasikan melalui unggahan media sosial resmi Edane pada 8 Juni tahun 2021. Ya, para penggemar Edane atau fanbase Edane menggabungkan diri mereka ke dalam suatu forum komunikasi dalam bentuk komunitas melalui media sosial sebagai sarana informasi pada setiap kegiatan dan aktivitas Edane. Ya, yang mau ikut gabung, ya boleh ya. Cuma saya nggak tahu caranya gimana, silakan langsung kontak mereka. Oke, ya di situ termasuk ada jadwal pertunjukan manggung, album, dan penjualan atribut Edane. Ya, komunitas penggemar ini biasa dikenal dengan sebutan Edane Freaks yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Oke, ya buat saya pribadi Edane ini boleh dibilang juga
sebagai seseorang yang juga senang main drum, Mas Fajar Satritama termasuk ke dalam salah satu influence. Kehadiran album pertama Edane, The Beast, juga menaikkan standar musik rock yang ada di Indonesia. Buat saya, Edane sendiri merupakan salah satu band Indonesia yang boleh dibilang formasi band, format lagu, dan gaya bermusiknya ya menurut saya satu-satunya di Indonesia. Ya mungkin sampai saat ini ya. Dan buat saya pribadi juga berharap kalau Edane formasi yang sekarang ini akan melahirkan lagu-lagu yang ya metal-metal klasik yang pastinya dengan sound yang lebih kekinian. Saya yakin ya bakal mengobati kerinduan para fans-fans Edane. Fans-fans Edane yang zaman dulu yang masih ada sampai saat ini. Oke lah, menurut teman-teman sendiri gimana? Apa album paling favorit bagi teman-teman semua dari band Edane ini? Oke, ya sepertinya cukup sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.